Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa ba'd. Kaum muslimin jemaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di mana pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Mujahidin, Komplek Auri El-Tari, Kota Kupang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas ketaatannya sampai tibanya Allah mengakhirkan hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita haturkan untuk baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan tentunya siapa saja dari umatnya yang mengikuti sunnah dan petunjuk beliau hingga hari kiamat mendatang. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini sampai pada al-qiyamu bid-da'wah, yaitu pelaksanaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita bahas tentang masa-masa kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditandai dengan diturunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq sebagai tanda bahwa beliau dicetus menjadi seorang nabi. Kemudian beberapa hari kemudian turun lagi wahyu yang kedua kalinya, yaitu surat Al-Muddatsir, yang itu pertanda bahwa beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul bagi alam semesta. Maka tentunya setelah itu, sebagai konsekuensi dari amanah yang agung itu, maka Nabi kemudian melancarkan dakwah kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, di mana oleh Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala athari nuzuli hadhihi al-ayati bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah ayat-ayat tentang kenabian dan kerasulan itu turun kepada beliau, maka beliau pun kemudian bangkit dan melancarkan dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
haitsu inna qaumahu kanu jafatun la dinun lahum illa ibadatul asnam wal awthan, di mana kita ketahui bahwa sungguh kaum Nabi masa itu, kaum di mana Nabi diutus, yaitu bangsa Quraisy, adalah jafatun, orang yang karakternya kasar, keras, perangainya keras. La dinun lahum, mereka sebenarnya sudah bisa dikategorikan tidak memiliki agama, walaupun mereka berdalil bahwa mereka beragama agamanya Nabi Ibrahim, tetapi sebenarnya mereka sudah tidak beragama. Illa ibadatul asnam, melainkan mereka hanya sekedar melaksanakan ritual-ritual ibadah yang itu pun juga ditujukan kepada berhala-berhala, patung-patung dan berhala-berhala. Wala hujjatun lahum illa annahum allafu aba'ahum ala dzalik. Mereka tidak punya dalil, mereka tidak punya alasan dalam berbagai ritual-ritual yang mereka jalankan itu, melainkan mereka beralasan bahwa inilah yang kami dapati dari bapak moyang kami, inilah yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi alasan klasik ini alasan yang sudah juga diungkapkan oleh orang-orang Quraisy ketika diajak kepada tauhid, maka mereka mengatakan, ya kami beribadah seperti ini, yang kami dapati adalah dari peninggalan nenek moyang kami. Padahal di dalam Al-Quran kemudian Allah mencela orang yang beragama hanya berdasarkan apa yang diamalkan oleh nenek moyang kita, itu adalah sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beragama itu kita harus dibangun atas pondasi ilmu. Harus dibangun atas pondasi ilmu. Dan kita sudah jelaskan berkali-kali, bukan berarti kemudian kita lupa dengan jasa para guru-guru kita yang mengenalkan kita terhadap dasar-dasar agama, tidak. Tapi kita harus sadari bahwa apa yang mereka ajarkan dulu juga serba keterbatasan ilmu pengetahuan mereka, keterbatasan media pembelajaran, buku-buku menjadi rujukan, itu semua serba keterbatasan. Apalagi background mereka bukanlah orang yang memang mempelajari agama secara khusus, kan jadi masalah. Kita bersyukur kepada Allah mereka berjasa itu, tetapi bukan kemudian ketika kita sudah menjalankan agama ini tidak ada kesempatan kita untuk berbenah, memperbaharui wawasan pengetahuan agama kita. Kalau kita tidak sampai ada upaya perbaharui wawasan keagamaan kita, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Quraisy. Mereka beribadah hanya berdalil apa yang dijalankan oleh nenek moyangnya. Dan itu satu hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hari ini ada kaum muslimin juga seperti itu, maka perlu untuk kita luruskan. Perlu untuk kita luruskan. Dan ada saja dari masa ke masa akan muncul kelompok kaum muslimin yang kemudian selalu berdalil ini ajaran yang diajarkan nenek moyang kita dahulu, dan seterusnya. Padahal
Ya, boleh jadi nenek moyang kita tidak salah. Ya, mereka mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sementara kita ini dituntut untuk belajar terus. Seperti itulah yang Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah. Yang minimal 17 kali ya kita bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu al-istiqamah. Al-istiqamah itu ya menambah pengetahuan dari agama ini, kemudian berusaha untuk mengamalkan dan mungkin membenahi yang salah, membenahi yang keliru. Itu makna istiqamah. Kita lanjutkan. Jadi itulah kondisi kaumnya, orang yang karakter perangainya kasar, mereka tidak beragama kecuali hanya sekedar beribadah kepada berhala-berhala. Ya, ketika ditanya apa alasannya, mereka tidak punya alasan kecuali hanya sekedar inilah yang menjadi warisan orang tua kami dahulu. Nah, ini ya alasan yang tidak punya pondasi. Wala akhlaqun lahum, ya, dan bahkan mereka tidak punya akhlak. Illa ya khadhu bil izzati wal anfati, kecuali mereka menganggap diri mereka orang yang mulia dan didorong dengan kesombongan. Mereka tidak punya akhlak. Makanya di zaman itu siapa yang kuat, nah dia yang berkuasa. Siapa yang memiliki keterampilan ya berkelahi, berperang, tanding satu lawan satu, maka dialah yang akan dihargai dan dihormati. Bukan dengan nilai-nilai sopan santun dan akhlakul karimah, bukan. Dan itu lagi-lagi mengingatkan kita kepada tentang apa? Halful fudul itu. Ya, di mana ya orang-orang Quraisy biasa menindas ya orang-orang yang dianggap sukunya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Maka mereka biasa menindas. Kalau masuk berdagang ke kota Mekah, mereka berpura-pura beli, tapi setelah mereka borong barangnya enggak dibayar. Tidak dibayar. Dan ini adalah akhlak yang buruk. Dan itu mereka bangga dengan itu. Mereka bangga dengan itu. Dan ini adalah sebuah kesombongan. Lebih daripada itu jemaah yang dirahmati Allah, wala sabilun lahum fi halil masyakil illa sayf. Dan mereka tidak punya cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan kecuali dengan senjata, dengan pedang. Ada masalah sedikit pasti diselesaikan dengan pedang. Dan ini sebenarnya kalau kita belajar sejarah seperti ini akan membuka cara berpikir kita bahwa ya yang punya kebiasaan melakukan ya pertikaian di tengah-tengah kehidupan bersosial dan bermasyarakat itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, atau orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Dia mungkin mengenal Allah. Orang Quraisy mengenal Allah, tetapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Maka setiap persoalan apapun diselesaikan dengan apa? Pedang. Dan ini dalil jemaah yang dirahmati Allah bahwa kalau orang apapun kalau dia selesaikannya dengan marah-marah dan teriak-teriak, apalagi sampai mengangkat senjata, katakan yakinlah bahwa dia orang yang tidak paham agama.
Dan sekali lagi ini bukan Islam. Penjelasan di sini menjelaskan tentang kondisi masyarakat kafir Quraisy masa itu ya. Dan ini bukan kondisi Islam. Islam datang kemudian membawa mereka kepada perdamaian, membawa mereka kepada rahmatan lil alamin. Ya. Di mana Allah mengatakan apa? Wadhkuru id antum ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Dan ingatlah akan nikmat Allah yaitu Islam di mana menyatukan kalian dalam satu kesatuan bingkai keimanan. Padahal kalian dulu a'daan, kalian dahulu adalah orang yang saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Ini kondisi di mana orang-orang Quraisy ya, apapun permasalahannya selalu diselesaikan dengan senjata. Dan ini sekaligus kita bantah kepada tuduhan orang-orang yang menganggap Islam itu teroris, menganggap Islam itu radikal. Ini terbantah di sini. Jadi yang radikal bukan Islam, yang teroris bukan Islam. Karena apapun yang menyelesaikan persoalan dengan senjata itu bukan datang dari Islam. Ya, bukan dari Islam. Dan ini sudah dibuktikan dengan sejarah. Islam hadir di tengah masyarakat yang seperti ini. Setiap problem gak akan diselesaikan kecuali dengan perang. Ini kan jadi masalah. Ya, begitu mudahnya menumpahkan darah sesama manusia. Bahkan tidak terkadang antara keluarga pun terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Dan ini jemaah sekalian, ini bisa kita lihat di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah kehidupan masyarakat terdekat kita. Ketika orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka akhlaknya sama seperti ini. Setiap permasalahan pasti diselesaikan dengan marah dan marah. Maka kita yakini orang seperti ini orang yang tidak punya agama atau orang yang agamanya rusak. Rusak agamanya. Karena Islam mengajarkan kita kepada nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan akhlak itu puncaknya ada pada kesabaran. Maka kita lihat dalam sekian banyak ibadah itu selalu dikaitkan dengan kesabaran. Ya. Berdakwah suruh bersabar, amar ma'ruf nahi mungkar, ujung-ujungnya suruh sabar. Kan begitu. Ya. Kita punya masalah, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Salat dan sabar. Ya. Jadi ini akhlak. Sabar itu adalah merupakan puncak tertinggi daripada akhlak seorang manusia. Nah, ketika orang itu sudah tidak mampu bersabar dalam menghadapi berbagai problem, maka inilah yang dijelaskan dalam penjelasan ini, mana masyarakat Quraisy apapun permasalahan mereka selalu diselesaikan dengan senjata. Ini kita katakan ini bukan agama. Karena agama datang mengajarkan nilai-nilai akhlak yang baik. Mengajarkan nilai-nilai ya tata krama dan etika-etika yang mulia. Kondisi inilah yang kemudian waqad ikhtarallahu lahu an yaquma bid-da'wati sirran. Karena kondisi seperti ini, maka Allah memilih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam metode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak bisa langsung frontal terang-terangan. Ya, karena orangnya perangainya kasar, keras, apa-apa diselesaikan dengan pedang. Wah, ini kalau kemudian kita langsung frontal mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada tauhid, berat. Allah tahu tentang itu, maka kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi awal-awal metode dakwah seperti itu. Makanya
di awal-awal dakwah Nabi seperti itu. Ini juga salah satu daripada kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekuatan dakwah ini membutuhkan sosok-sosok pemberani. Maka kemudian dia berdoa dengan doa Allahumma aizzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini, muliakanlah dakwah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya, salah satu dari dua Umar, yaitu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau ya sama maknanya ya, Umar atau Amr bin Hisham, atau kita kenal dengan Abu Jahal, ya. Atau yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian Allah memilih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini mungkin suatu waktu kita bahas tentang sahabat yang mulia ini, yaitu Umar bin Khattab. Ya, kenapa Allah memilihnya? Kenapa tidak Abu Jahal yang mungkin lebih senior, yang mungkin dia lebih ditakuti? Ternyata ya dugaan kita itu keliru, ya, bahwa Abu Jahal kalau berhadapan dengan Umar pun mikir 1000 kali lipat. Ya. Karena pertama, Umar jauh lebih muda ya, dibandingkan dengan Abu Jahal. Tentu kekuatan fisiknya dia masih lebih kuat dibandingkan dengan Abu Jahal yang sudah umur di atas 50 tahunan. Ya. Ini tentu itulah perjalanan Nabi SAW dalam metode dakwah. Di awal-awal beliau berdakwah dengan sir. Di tengah berdakwah itu beliau pun mengalami kegelisahan. Kenapa harus seperti ini keadaannya? Maka beliau berdoa semoga Allah memuliakan Islam ini dengan salah satu dari dua tokoh yang memang ditakuti. Dua tokoh yang sangat ditakuti. Dan kemudian Allah memilih Umar, dan disitulah Masya Allah ya, keislaman Umar itu kemudian membuat para sahabat itu berani terang-terangan melakukan ya dakwah, terang-terangan melakukan ibadah di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Yang sebelumnya mereka tidak berani. Ya, sebelumnya mereka tidak berani. Dan ini metode dakwah pertama yang Nabi lakukan. Wala yuwajjihu biha illa man ya'rifuhu bil khairi ya wa hubbil haqq. Dan beliau tidak ya mengarahkan dakwah ini kecuali kepada orang-orang yang beliau kenal, bahwa orang ini baik dan orang ini mencintai kebaikan atau mencintai kebenaran. Wa yafiqu bihi wa yatma'innu bihi, dan orang itu pun percaya kepada Nabi. Ya, orang itu pun percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ada timbal baliknya. Nabi melihat orang ini orang yang baik dan senang dengan kebaikan, senang dengan kebenaran. Dan orang itu pun juga menerima Nabi. Ya, percaya dengan Nabi dan menerima selalu nasihat-nasihat Nabi. Maka kemudian dia datangi orang-orang seperti itu. Wa an yuqaddimu ahlahu wa asyiratahu wa asdiqa'ahu. Ya. Dan Nabi SAW mengawali dakwah ini kepada keluarga dekatnya, kerabat-kerabatnya, ya, istrinya, dan orang-orang yang hidup di bawah naungannya, serta sahabat-sahabatnya, ya, teman-teman sejawatnya. Ala ghairihim, dibandingkan dengan orang yang beliau tidak begitu akrab, beliau tidak begitu kenal. Nah, ini awal pertama. Makanya ini yang menjadi inspirasi kita dalam dakwah itu adalah ya, kalau mau mengajak orang kepada kebaikan, kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Kenali dia dulu, ajak ngobrol sejauh mana. Nah, baru nanti kita mengajaknya untuk kepada Islam.
Dan memang kemampuan seperti ini ya tidak semua orang mampu. Ya, bahkan mungkin kelasnya seorang alim pun belum tentu punya kemampuan sampai kepada melakukan pendekatan seperti itu. Boleh jadi orangnya wawasannya sedikit, pengetahuan terhadap ilmunya sedikit, tapi kemudian Allah memberikan kemampuan, ya, keterampilan, punya kelehaan dalam pendekatan, ya, sehingga akhirnya di situ banyak orang yang kemudian tertarik dengan dakwah. Nah, yang Nabi lakukan adalah tentunya orang-orang yang beliau kenal, ya, yang beliau dekatin itu orang-orang yang sudah beliau kenal dulu. Maka dari sini kita akan menemukan orang-orang pertama yang menerima dakwah Islam ini. Dan orang-orang pertama ini nanti terbagi menjadi 3. Kelompok pertama adalah kelompok wanita yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua adalah kelompok laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Dan yang kelompok ketiga itu adalah kelompok anak laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kita ke yang pertama dahulu, yaitu ya di mana ketika Nabi SAW mengawali dakwah ini dan beliau ya bergegas untuk menyampaikan risalah dakwah ini, maka terdapat beberapa orang yang kemudian Allah tetapkan untuk mereka ya kebahagiaan dan kebaikan. Dan ini terbagi menjadi kelompok 3 kelompok tadi. Kelompok pertama yaitu kelompok wanita yang pertama kali masuk Islam. Tentunya adalah istri beliau Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mengapa bisa demikian? Karena kalau kita telusuri tentu wa kanat qad alimat al-bisyarah. Karena Khadijah ya beliau telah mengetahui kabar gembira tentang kerasulan itu. Beliau mengetahui. Ya, wa sami'at ya an irhasamat, dan beliau juga mendengar tentang kabar-kabar seperti itu. Bahkan beliau menyaksikan sendiri tentang cahaya kenabian. Ya, beliau melihat sendiri tentang cahaya-cahaya kenabian itu. Ya. Dan ini beliau saksikan manakala ya menyaksikan tentang cahaya kenabian ini, yaitu ya dalam perjalanannya kemudian beliau memprediksi bahwa Nabi suaminya ini bakal menjadi seorang rasul dan nabi bagi umat akhir zaman. Ya, ini dikuatkan ketika apa? Ya, pertama kali Nabi menerima wahyu. Memang itu Khadijah tidak melihat. Tetapi Khadijah mendapat penguat itu dari siapa? Dari sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang pendeta Nasrani yang masih bertauhid kepada Allah. Pendeta Nasrani yang masih berpegang kepada ajaran-ajaran tauhid, ya, bukan ajaran Trinitas. Yang mengabarkan bahwa dia bakal menjadi seorang nabi, dan ini penguatannya. Sementara feeling daripada Khadijah itu sudah lama, sejak dia menikah dengan suaminya itu dia sudah tahu tanda-tanda kenubuan itu ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mungkin pengetahuannya terbatas.
Dan dikuatkan lagi, disaksikan langsung oleh Khadijah manakala wahyu yang kedua kali turun, dan itu di rumah. Ya. Karena kisahnya setelah wahyu pertama kali, putus wahyu itu beberapa hari, ya. Kemudian Nabi kembali ke Gua Hira untuk apa? Untuk melakukan tahannus, untuk yang menyelesaikan bulan Ramadan. Selesai Ramadan beliau pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulangnya itulah kemudian dia dipanggil, dan ternyata malaikat Jibril. Lalu Nabi ketakutan, jatuh tersungkur, dan ketika dia bisa bangun, dia pulang minta istrinya untuk apa? Zammiluni atau dathiruni. Selimutilah aku. Setelah diselimuti, tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Nah, ini tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di rumah. Ya, di rumah. Maka ini disaksikan oleh Khadijah. Maka kemudian secara feeling, secara naluri, wajar kemudian Khadijah adalah orang pertama dari orang kalangan wanita yang kemudian menerima Islam itu. Yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah, adalah setelah Nabi mendawai Ummul Mukminin di hari itu, maka beliau kemudian keluar menemui sahabatnya yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Liyukhbirahu bima akramahu Allah bihi minan nubuwwati war risalah. Untuk mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah memuliakan dirinya dan menjadikannya sebagai nabi dan rasul. Wa yad'uhu ila al-islam, ila al-iman bihi, dan mengajak Abu Bakar untuk mengimaninya dan menerima dakwah Islam ini. Fa'amana bihi duna taraddud. Ya. Maka kemudian dia duna taraddud, dia pun mengimaninya tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, tanpa menunda-nunda. Ya, wa asra ila tasdiq, dan dia segera membenarkan ya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang akan dia bawa. Wa syahida syahadat al-haq, kemudian dia bersyahadat dengan syahadat yang benar. Fakana awwalu man amana bihi 'ala al-itlaq min ar-rijal. Maka beliau Abu Bakar adalah orang pertama secara mutlak yang beriman kepada Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki dewasa. Wa kana asgharu minhu bis-sanatain. Sementara Abu Bakar secara usia lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadiqan lahu 'inda munzu ahdi qadimin. Dan kita tahu Abu Bakar ini orang yang selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak lama. Dan mereka bersahabat dari kanak-kanak sampai dewasa, ya, sampai kemudian berkeluarga, mereka berteman. Jadi Abu Bakar sudah terbiasa membenarkan apa saja yang datang dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan arifan bisarrihi wa alaniyatihi. Abu Bakar sangat faham tentang ya mungkin hal-hal yang sifatnya batin Nabi SAW dan juga yang nampak dari Nabi SAW. Sangat paham. Jadi mereka sudah kenal lama. Fakana imanuhu ya a'dala ya syahid ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam.
Maka keimanannya merupakan keimanan yang sangat adil, ya, dan sebagai saksi atas kejujuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kelompok kedua. Yang menarik jemaah sekalian, setelah Abu Bakar mendapatkan ajakan dakwah seperti ini, beliau kemudian langsung keluar menemui sahabat-sahabatnya dan didakwain. Nah, yang ketiga, wa min awwali man amana bihi Ali bin Abi Thalib. Dan di antara orang yang paling pertama mengimani kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakana tahta kafalatihi sallallahu alaihi wasallam muqiman 'indahu. Di mana Ali waktu itu dalam asuhan atau dalam tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tinggal hidup bersama Nabi dengan budak-budaknya dan orang-orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yat'amuhu wa yasqiyahu. Nabi memberinya makan, minum, wa yaqumu bi amrihi, dan Nabi memenuhi segala perkara-perkaranya. Kenapa? Lianna Quraisyan asabatuhum muja'atan. Karena bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy masa itu mereka mengalami krisis moneter. Wa kana Abu Talib, sementara Abu Talib yang merupakan paman Nabi SAW dan ayah kandung dari Ali bin Abi Thalib adalah orang yang muqillan, orang yang miskin, tidak banyak harta. Kathirul aulad, sementara banyak anak. Kathirul aulad, sementara dia banyak anak. Maka faqaffal al-Abbas ibnahu Ja'faran. Maka Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan saudara kandung dari Abu Talib akhirnya mengasuh dan menanggung hidup putranya Abu Talib yang pertama, yaitu Ja'far, kakaknya Ali. Jadi Ja'far itu tanggung hidupnya oleh pamannya, yaitu Al-Abbas yang juga paman Nabi, sementara Ali ini menjadi tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adik-adiknya Ali yang lain pun juga menjadi tanggungan paman-paman Nabi yang lain. Maka Ali seperti anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai datang kenabian dan dia menginjak usia dewasa, usia baligh. Fakana yuqalu kana umruhu 10 sinin. Dikatakan bahwa pada saat itu umur Ali bin Abi Thalib kurang lebih 10 tahun. Wa kana yatba'uhu fi kulli a'malihi. Dan Ali bin Abi Thalib senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas. Apapun yang dikerjakan Nabi, Ali selalu ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma da'ahu ilal Islam, dan ketika Nabi mengajaknya untuk berislam, ajaba ilaihi, maka dengan mudah Ali segera menyambut seruan dakwah itu. Wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyan, dan dengan demikian dia adalah orang pertama yang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan anak kecil. Anak kecil yang menginjak usia baligh. Ini 10 tahun, masih kecil sekali. Masih muda. Wa min awwali man amana bihi maulahu Zaid bin Harith. Dan di antara orang yang pertama kali
menerima dakwah Islam dan beriman kepada Nabi SAW, yaitu maulah, ya, mantan budak Nabi SAW, yaitu siapa? Zaid bin Harith. Zaid bin Harith bin Syarahil al-Kalbi. Ya. Wa kana qad usira ayyamil jahiliyati wa bai'. Dia Zaid ini dahulu dia ditawan, ya, di masa jahiliyah, kemudian dijual sebagai budak. Ya. Fashtarahu Hakim ibnu Hazam, maka dia dibeli oleh Hakim bin Hazam, wa wahabahu li ammatihi Khadijah. Lalu kemudian Hakim menghadiahkan, ya, kepada bibinya, yaitu Khadijah. Jadi Hakim ini adalah ponakan daripada Khadijah. Dia yang membeli Zaid bin Al-Harith, ya, dari pasar budak. Karena dia masih anak kecil, maka kemudian dihadiahkan kepada bibinya, yaitu Khadijah. Fawahabathu Khadijatu li Rasulillah sallallahu. Kemudian ketika Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah kemudian menghadiahkan, ya, Zaid bin Harith ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk melayani dan memenuhi keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilakukan oleh anak kecil. Misalkan disuruh apa gitu. Itu maksudnya, ya. Ya. Wa 'alima bihi abuhu wa ammuhu faja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu. Setelah itu ayahnya pun tahu kalau anaknya ditawan dan dijual sebagai perbudakan, maka mereka datang menemui Nabi SAW, lalu berbicara kepada Nabi SAW tentang bagaimana, apakah kami tebus dan seterusnya atau bagaimana. Maka Nabi SAW memanggil Zaid. Kemudian Nabi memberikan pilihan kepadanya. Wa khayyarahu baina ay yadhhaba ma'a abihi wa ammihi wa baina an yabqa 'indahu. Nabi kemudian memberi pilihan kepada Zaid bin Harith. Apakah kamu pulang bersama ayah dan pamanmu atau tetap bersama saya di sini? Dan ternyata subhanallah, pilihan Zaid adalah apa? Fakhtarahu alaihima. Dan ketika itu Zaid kemudian memilih apa? Inda idzin dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mala'i min Quraisy. Kemudian apa? Fakhtarahu alaihima. Zaid ternyata justru memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayah dan pamannya. Dia tetap ingin tinggal bersama Nabi dan keluarga Nabi SAW, dibandingkan harus pulang bersama ayah dan pamannya. Ya, kenapa? Karena memang akhlak Nabi yang luar biasa. Bukan hanya kepada orang dewasa saja, tetapi sampai kepada anak-anak kecil. Ya, itu yang kemudian membekas kepada Zaid, sehingga dia tidak mau berpisah dari Rasulullah SAW, walaupun datang ayah kandungnya. Siapa sih yang tidak mau? Ketika kita hilang, terpisah dari orang tua lama, kemudian dipertemukan, kan pasti kita senang kumpul dengan keluarga. Apalagi ini dia ditawan, ibunya dibunuh, dia ditawan, kemudian dijual sebagai budak hina, lalu dibebas kemudian hidup bersama orang yang begitu mulia hatinya. Maka tentu sebagai naluri manusia mestinya kita akan kembali kepada ayah. Tapi ternyata dia memilih Rasulullah SAW. Ternyata sosok Rasulullah itu melebihi ayahnya. Sosok Rasulullah, kehadiran Rasulullah dalam kehidupan Zaid ini melebihi ayahnya.
Maka kemudian dia memilih tetap bersama Rasulullah. Maka pada saat itu Nabi kemudian keluar menemui orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan, "Ishhadu anna hadza ibni warithan wa mawrusan." Ya, bersaksilah wahai orang-orang Quraisy, ini Zaid, ini adalah anak saya, dia ya mewarisi saya dan saya mewarisi dia. Ya, dan ini sebelum Islam ya, sebelum Islam. Ya, wa dzalika qabla nubuwah, ini terjadi sebelum Nabi. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad hatta ja'a al-Islam. Maka sejak itu orang-orang Quraisy memanggil Zaid itu Zaid bin Muhammad. Zaid putra Muhammad. Dan ini sampai kemudian datang Islam dihapus. Ya, setelah Islam datang, maka anak angkat itu statusnya tetap sebagai anak dari ayah kandungnya. Tidak boleh kemudian dinisbatkan kepada anak ayah angkatnya. Nabi dulu melakukan itu karena sebagai bukti tanda cintanya kepada Zaid. Dan dia mempersaksikan itu kepada orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu kemudian menyetujui itu. Mereka memanggil Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Al-Harith. Ya. Tapi ketika datang Islam, Islam menghapus ya nasab anak angkat yang kemudian dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Tidak boleh lagi. Tapi Allah mengatakan apa? Ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkat itu, sandarkan kepada ayah-ayah mereka. Kan begitu. Bagaimana kalau kita tidak kenal ayah mereka? Kita tidak kenal keluarganya. Maka panggillah mereka disandarkan kepada hamba Allah saja. Ya, fulan bin hamba Allah. Ya, daripada kalau dalam akte ditulis fulan bin hamba Allah, tulis saja fulan bin Abdullah, kan selesai. Abdullah juga artinya hamba Allah. Yang penting jangan ke kita. Jadi kalau ada orang tua, ada saudara-saudara kita yang tidak dikaruniai anak, kemudian dia memungut, mengasuh anak, mungkin dari bayi, ambil dari panti asuhan, sementara panti asuhan sendiri mungkin kehilangan data daripada si sang bayi tadi, siapa ayahnya, siapa keluarganya, maka kita sebagai ayah angkat sudah seharusnya kita tulis saja ini fulan bin Abdullah misalkan. Ya, bin Abdullah lebih aman. Ya, fulan bin Abdullah. Ya, insyaallah tidak masalah. Jadi anak angkatnya tidak ada dihapus, tapi dihapus itu statusnya. Status yang nasabnya dan waris mewarisinya yang dihapus. Dia tidak berhak mewarisi dan tidak berhak diwarisi. Tapi boleh tidak dia diberi harta hibah? Boleh. Ya, misalnya orang tua kita nggak punya anak, tapi anak angkat kita, harta kita melimpah, maka kemudian kita hibahkan, nak, ayah punya kebun, ini ayah hibahkan untuk Anda. Ini bukan waris, hibah. Silakan balik nama. Ya kan begitu. Ya. Maka dia menjadi harta hibah, bukan harta waris. Ya, bukan harta waris. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah Islam datang. Wa abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadu'a Zaid bin Harith atau fadu'a Zaid bin Harithah. Dan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, beliau kemudian membatalkan semua status tadi. Status panggilan Zaid bin Muhammad dihapus, dikembalikan kepada Zaid bin Harithah. Ya, kepada bapaknya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan waris pun tidak ada lagi kecuali berupa hibah-hibah yang Nabi berikan kepada Zaid bin Harithah. Ya. Wa huwa al-arba'atu kulluhum aslamu fi yaumin wahid. Dan keempat orang ini mereka masuk Islam pada hari yang sama. Ya, empat orang ini, Khadijah, Abu Bakar, kemudian siapa? Ali dan Zaid bin Al-Harithah. Keempat-empatnya masuk Islam di hari yang sama. Ya.
Yauma amara Rasulullah sallam bil indzar, hari di mana Nabi sallam diperintahkan untuk memberikan peringatan wa qama bid-da'wati ila Allah, lalu kemudian Nabi melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, terutama keluarga tadi. Wa qad qila an kulli wahid minhum innahu awwalu man aslam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap mereka dari kelompok-kelompok tadi adalah orang-orang pertama yang berislam. Thumma nashata lid-da'wati ila Allah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar pun bergegas berdakwah, mengajak sahabat-sahabatnya. Wasara As-Sa'id Al-Aiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalati. Maka jadilah dia orang tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang penting ini, yaitu berupa menyampaikan risalah Islam. Wa kana rajulan afifan, sementara Abu Bakar adalah orang yang sangat afif, lembut. Wa mu'allifan muhibban, orang yang lembut, bukan hanya sikapnya saja tapi hatinya pun lembut, dan muhibban, orang yang sangat penuh kasih sayang. Sahlan kariman, orang yang sangat meringankan, memudahkan urusan orang lain. Kariman, orang yang sangat bijaksana. Jawadan, orang yang sangat dermawan. Mu'azziman, orang yang sangat mulia. A'laman nas bi ansabil arabi wa akhbarihi, dia adalah orang yang dikenal di kalangan manusia masa itu dengan nasab orang Arab yang terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yusaddiquhu rijaluhu qaumuhu, di mana orang-orang dari kaumnya selalu membenarkannya, li khuluqihi wa ma'rufihi, karena akhlaknya dan kebaikan yang nampak darinya. Wa ilmuhu wa fadluhu, dan ilmunya dan keutamaan dan seterusnya. Serta dia adalah orang yang saudagar yang kaya, dan dermawan, orang yang sangat pandai bermuamalah dan seterusnya. Dia kemudian mendakwahkan Islam ini min tawassama fihi al-khair, man tawassama fihi al-khair, kepada orang-orang yang memang beliau kenal ada pada diri mereka kebaikan-kebaikan. Wa wasiqa bihi min qaumi, dan orang yang percaya kepadanya dari kaumnya, dari kalangan kaumnya, keluarganya. Fa ajabahu jam'un min fudala'in nas, maka dari gerakan dakwanya itu ada sekelompok orang-orang utama, orang-orang terbaik yang kemudian menerima dakwahnya. Fi muqaddamatihim, di antara orang yang pertama kali menerima ajakannya adalah Utsman bin Affan Al-Umawi, wa Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, dan Zubair bin Al-Awwam Al-Asad. Padahal Zubair bin Al-Awwam ini sebenarnya juga sepupu Nabi SAW, anak bibinya, anak bibi Nabi yaitu Safiyah bin Abdul Muttalib binti. Dan juga Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, wa Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Bayyana lahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-Islam wa ata bihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu jami'an. Di mana Abu Bakar menjelaskan kepada mereka tentang Islam, lalu kemudian dibawa mereka di hari itu juga menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka berislam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai di sini dulu karena pembahasan ini cukup masih panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wa sallallahu wasalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Kita persilakan kalau ada yang mau ditanyakan.